langsung sinikan dibuka Kisco paket tracernya ya. Biasa kita menggunakan login guys karena email kita masih belum terdaftar ke Kisco kalau untuk menggunakan login pack. Jadi harus berlangganan dulu dengan Kisco baru bisa kita menggunakan login pack. Kelebihan login pack ya, kita bisa nyimpan semua kita untuk file seperti ini. Jadi jangan sean batasnya. Kalau untuk guys ya hanya beberapa aja, dan maksimal kalau nggak salah ya cuma 3 atau 4, maksimalnya 8 kalau salah, cuma untuk penyimpanan. Jadi kita cuma untuk latihan aja, jadi jangan jadi resep aja. Yang penting kita ingat, kita tahu cara membuatnya dah seperti ini. Oke, langsung aja klik US login. Oke, sambil ditunggu. Oke, tampilan seperti itu. Jadi kalau kita buka yang udah di save, tinggal buka yang open. Kalau untuk yang baru tinggal di new aja. Kalau netcut ya, jadi dari Facebook seperti itu. Jadi kita coba yang new aja. Karena kita coba buat baru. Klik new. Oke, sebelum kita masuk ke jaringan LAN, kita kan udah lama daan buat jaringan di Kisco seperti ya. Jadi bapak maunya kita coba untuk jaringan LAN dulu. Siapa tahu udah lupa cara membuat jaringan LAN-nya. Jadi sementara itu kita coba buat jaringan LAN. Mana yang diperlukannya satu buah switch. Switchnya terserah, nah, switch apa? Switch PT boleh, switch switch kita lihat dulu. Itu terserah switch HP yang pakai. Switch 2960 ke 2950 T ke, jadi sesuai dengan kapasitas kala. Jadi yang kita gunakannya switch ya, switch kosong ke. Kalau switch kosong berarti kita tambah port lagi, tambah port berapa kemauannya, ataupun berapa klien. Misalnya 10 klien berarti tambah switchnya 10 GB port ya, lubang untuk masukkan RJ45 seperti ini. Mungkin ingat RJ45 HP, kemudian kabel UTP HP, mudah-mudahan masih ingat. Jangan lupa terlalu. Oke, langsung aja kita coba. Kita pilih yang switch aja, switch kosong. Jadi pilih switch. Nah, jadi pilih switch tuh dia cuma hanya ada 4 port aja yang bisa, yang ada seperti ya. Jadi kalau kita menggunakan 10 port tinggal ditambah 4 tambah berarti tambah 6. Kalau di situnya tempatnya itu dia ada 8 port. Nah, jadi 8 port 8 10. Nah, tinggal ditambah aja. Cara nambahnya mungkin kita matikan dulu tombolnya, kita matikan. Oke, agak dimatikan baru cari itu apa namanya. Udah dapat tinggal tarik aja ke atas. Nah, ini cara nambahnya. Oke, mungkin ini aja. Karena itu nya beda, jadi tinggal diganti aja. Nah, tinggal lepasnya tinggal tarik ke bawah, ya otomatis lepas. Oke, sampai saja ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke pembuatan jaringan. Oke, di situ kita gunakan karena di situnya cuma ada physical, pilih physical untuk melihat portnya ada berapa G. Nah, ada 3. Nah, kita coba yang 3 aja. Jadi 3G port, 3G PC. Oke, yang pertama klik aja no putihnya, KKI klik on device, kemudian pilih PC, tarik aja samping.
Bagian selanjutnya, jadi buat 3 gig PC 2 3 PC wireless. Sudah nak pakai PC wireless, pakai PC auto, PC ya, sudah pakai PC wireless. Oke, nah kalau udah tinggal kita sambungkan kabelnya. Ingat, kalau untuk jaringan LAN menggunakan kabel apa lah, menggunakan kabel strike. Jangan lupa, sudah nak kabel crossnya dari switch ke switch perlu menggunakan kabel cross. Kalau dari PC ke switch ini kan kabel strike. Oke, kalau udah klik kabel strike nya tinggal di tekan aja. Oke, udah terhubung, tinggal klik lagi bagian atas sampingnya connect, dia akan muncul ke tampilan awal. Diklik samping connect, seperti ini. Yang petang masih merah, mungkin lagi proses, kita coba aja dulu. Oke, kita coba lagi connect switch. Guys, pilih kabel dulu, kabel strike. Oke, masih merah. Apa itu? Oke, kita coba dulu. Connect, charge, strike. Apa itu masih merah? Ada yang tahu? Karena tadi on off nya bapak matikan, jadi kita klik lagi di switch, kemudian physical, baru kita on kan, on off. Ada tanda jauh berarti udah on, seperti ya. Oke, paham? Tinggal kita balikan lagi ke samping physical, klik. Oke, kita lihat posisinya udah mulai mencari antara hijau dengan orange seperti ya. Jadi sementara itu dah jadi jaringannya 4 3 PC. Sekarang kita buat, kalau nak sharing kan harus ada IP address ataupun alamat untuk mengetahui kita sharing kemana, seperti ya kan nih. Jadi PC itu harus kita ber IP address. Cara buat cari IP addressnya, klik bagian PC, klik gambar PC, satu PC, kemudian desktop. Setelah IP 4 konfigurasi. Jadi karena kita menggunakan 32 bit, kita menggunakan IP 4 ataupun 4 oktav. Kalau IP 6 ia menggunakan 48 bit, 40. Jadi ada 4 oktav, jadi 64 bit kalau yang IP 6. Jadi kita menggunakan yang IP 4. Jadi IP 4 konfigurasi, karena kita menggunakan 32 bit ataupun 4 oktav. Oke, klik aja, langsung klik. Oke, kita menggunakan untuk IP addressnya ya statik ya, sudah di HCP, karena kita tidak menggunakan server. Kalau kita menggunakan server ya baru tinggal tulis saja di HCP, ya otomatis semuanya langsung masuk IP addressnya. Masih ingat kan nih? Oke, kalau masih ingat kita coba yang statik aja. Statik, mungkin kalau penjelasan dari DHCP statik seperti ya. Oke, IP addressnya kita tulis itu 168.0.2. Oke, udah. Lanjut subnet max.
karena kita menggunakan IP kelas C, jadi ya menggunakan 255 0. Oke, selanjut default gateway. Jadi kalau untuk jaringan LAN kita tidak harus menggunakan gateway pun apa-apa. Tapi kalau menggunakan router ataupun untuk membuat jaringan WAN, kita harus menggunakan gateway. Nah, jadi di situ kita sekalian coba, karena kalau tujuannya kita membuat jaringan WAN, jadi harus membuat jaringan gateway-nya harus kita buat IP address-nya. Oke. Jadi IP address gateway dan boleh lain dari IP address yang di atas. Kalau kita menggunakan 192 berarti gateway-nya 192 juga. Tapi ingat, semuanya harus sama, semuanya PC satu jaringan. Jadi default gateway-nya harus sama, karena ini satu jaringan. Masih ingat kan nih? Oke, kita lanjut. Berarti kalau 192 IP address-nya, gateway-nya kita harus 192.168.0.1 seperti ini. Karena kalau nak kita gunakan dua udah dipakai untuk IP address-nya PC. Jadi kalau untuk gateway-nya lain, usahakan yang pertama aja biar nyaman ngingatnya. Boleh nak 10K, nak 100K, 200K, boleh seperti itu untuk gateway-nya. Tapi lebih nyaman lagi satu aja, karena ini kita tahap percobaan seperti ini. PC-nya pun cuma 3. Nah, oke, kalau udah kita apply change. Sebelah kanan pojok bawah ada tulisan apply change, ya harus diklik apply change. Jadi untuk mengetahui kita udah apply. Kalau yang belum, tiba-tiba langsung kita picik ke samping PC dan kita klik apply, dia akan kosong semuanya. Oke, kita coba. Sudah nak kita klik apply-nya ini, coba langsung klik samping PC kosong, ataupun digambar 3 petak ya, 4 petak. Kita klik. Nah, tadi kita klik lagi PC kosong, karena udah kita tulis IP address-nya ya. Kita lihat apakah masih ada atau kosong. Nah, jadi harus di apply check. Kalau kita menemukan seperti itu, jadi kita akan buat apply check-nya seperti ini. Tidak diklik apply check-nya seperti ini. 192.168.0.2 192.168.0.1. Oke, apply. Oke, IP address is static konfigurasi. Jadi sudah dikonfigurasi. PC kosong sudah dikonfigurasi IP address katanya. Coba kita lihat. Stop. Udah ada seperti ini. Oke, begitu dengan selanjutnya. Selanjutnya PC 1 dengan PC 3. Jadi beri IP address ini 192.168. Yes, 168.0.3. Tadi kan 2. Oke, lanjut, itunya tetap sama 255 tik no untuk subnet max-nya. Itu gateway-nya sama dengan PC yang tadi. 192.168.0.1. Oke, ingat harus di apply change sehingga ada tulisan IP4 address is statical configured. Oke, lanjut ke PC 3. IP konfigurasi dan statistik buat 192.168.0.4.
Oke, subnet maxnya 255 kosong. Gateway nya 192.168.0.1. Oke, kalau udah di apply konfigurasi. Oke, sekarang kita coba kalau udah semuanya kan aktifkan IP address. Untuk cobanya ya, kalau yang pakai komputer ya kan ada surat. Nah, jadi nyaman kan surat. Bapak tidak belum coba juga untuk kan suratnya. Jadi kita coba sekarang yang pakai, benarnya pun ada juga surat tuh, simple pedu atau compact pedu. Jadi kita coba salah satu aja ya. Nah, masih bingung Pak. Oke, kita langsung komen di komennya aja, komen prompt. Nah, jadi untuk mengetahui kita harus ping alamat address. Jadi menggunakan comment prompt, sampingnya terminal, samping sebelah kanan, samping konfigurasi, kemudian PQWC 6, PC wireless, web browser, terminal, comment prompt. Nah, jadi kita pakai yang comment prompt seperti ini. Kita klik comment prompt. Oke, kalau kita tahu. Tadi kan kita membuat PC-nya, buat IP address di PC adalah yang pertama PC kosong. Itu kita menggunakan PC kosong ya, IP address-nya 192.168.0.2. Jadi kalau untuk melihat IP address-nya, IP config kan, jadi minta emailnya IP config. Nah, tinggal di enter. Oh, parit. Ping. Oh, IP config. Salah juga. IP config. Betul. Jadi cara melatihnya ya, pakai PC itu. Jadi misalnya lupa IP address berapa, tinggal di klik IP config. Nah, di situ IP config-nya, IP address-nya 192.168.0. Gateway-nya deh. Iya. Nah, sekarang kita nak ngecek ataupun terhubung keadaan deh di PC kosong dengan PC 1 ataupun PC 3 seperti ya. Jadi untuk ngeceknya kita tulis ping spasi, masukkan IP address-nya. Misalnya PC 1 ya, ketika 3 ya, 192.168.0.3 ya. Jadi kita enter. Nah, kalau udah tampil seperti itu, berarti otomatis sudah terhubung. Jadi kalau situ sebagai host, oke, jadi situ sebagai y-nya, kalau kita screenshot ada dari perintah dari Bapak bahwa udah terhubung seperti ya. Bapak lihat tadi lah PC berapa, IP address-nya berapa, ini berapa di situ. Itu di screenshot kalau tuh. Jadi itu kalau dikirimkan juga ke Bapak seperti ya. Kita coba screenshot. Nah, jadi setelah di screenshot simpan kalau baru kirim ke Bapak tentunya. Kalau ada tugas dari Bapak seperti ya. Oke, udah berhasil semuanya. Oke, coba kita ping yang satunya yang PC 3. Ping 192.168.0.4. Nah, berhasil. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita tahap baru keluar lagi. Kelajuan micik.
Oke, jadi macamnya lah. Seperti ya, kita sementara untuk pembuatan jaringan LAN dulu seperti ya. Jadi sebelum pemanasan dulu, bukan sebelum. Jadi pemanasan dulu sebelum kita buat WAN. Jadi tahulah bagaimana cara masukkan IP address, bagaimana cara masukkan ataupun menambah port. Misalnya kita disuruh menggunakan router yang kurang portnya seperti itu kan. Jadi bisa galak sambil kita tanya-tanya di kolom komentar ataupun kolom yang Bapak berikan di grup absen tadi. Bisa tanya-tanya di sini ya. Silakan ditanya-tanya. Jadi sementara itu tugasnya ya kita buat satu buah switch, kemudian 10 PC. 10 PC kita buat jadi ini. Kemudian untuk mengetahui PC 1 ya kan, dari situ kan nampak, bisa kita screenshotkan ataupun bisa kita buat di gambar ataupun ditulis di kertas untuk IP addressnya. Jadi udah kita buat skemanya, udah kita buat jaringannya, itu kita screenshot untuk dikirim ke Bapak. Kayaknya baru kertas di bawahnya mengikuti alur dari yang kita kirim ataupun yang Bapak screenshot tadi. Misalnya PC 1 letakkan di situ, PC 2 letakkan di situ seperti. Di bawahnya kita tulis IP address, kemudian subnet max-nya, kemudian gateway. Ingat nih, pertama IP address, subnet max, kemudian gateway. Jadi kalau si tulisan apa-apa nilainya akan berkurang seperti itu. Jadi kalau minta nilai sempurna sesuai dengan perintah Bapak. Jadi kalau minta nilainya sempurna, pas betul sebenarnya, jadi ya ikuti saran Bapak. Jadi misalnya masukkan IP address, masukkan subnet max-nya, masukkan gateway-nya seperti ya, ditulis di buku. Misalnya cuma nak grafiknya atau lainnya, terserah kita lagi. Minta nilainya berapa seperti itu. Kalau mintanya nilai seadanya ya udah, tampilkan aja gambar itu ya seadanya nilainya, oke? Seperti itu. Oke, mungkin seperti aja untuk streaming kita pada pagi hari itu. Jadi Bapak tunggu seperti biasa. Maksimalnya sekarang Bapak tunggu sampai jam 9. Karena lekak jam 9 nak Bapak lihat ya kita nah Bapak pantau apa-apa beja yang bagaimana aja kita ngerjakannya seperti ya. Jadi nak Bapak koreksi lah. Jadi kan kalau udah jam 12 Bapak nak ngoreksi gimana ya kan ya. Jadi sampai jam 9 untuk hari itu Bapak cukupkan sampai jam 9 karena Bapak nak ngoreksinya seperti ya. Oke, paham ya? Bapak ucap sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena telah menonton. Dan untuk tugasnya kalau Bapak tuliskan aja kalau bisa di komen bisa di komen ataupun di beranda grup WA grup One ataupun yang udah dengarkan itu buat satu buah PC satu buah switch kemudian 10 PC tugasnya seperti itu. Jadi diberi IP address ini dan di screenshotkan pada saat ngeping ataupun IP konfigurasi itu, jadi melihat IP address dari PC tersebut. Oke, sepertinya. Jadi kalau silakan ditanya-tanya. Untuk ngirimnya bisa langsung kirim ke WA Bapak ataupun langsung ke Facebook Bapak secara pribadi. Jadi kirim secara pribadi. Oke, paham? Oke, kalau udah paham, Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.